Bapak Jafar Shodiq ini, Pak. Baik, terima kasih. Saya izin untuk berbicara mungkin biar lebih rileks, lepas masker. Berita mundurnya Pak Jafar Shodiq sebagai kader dari Partai Demokrat ya sungguh mengejutkan, karena baru hari ini saya mendapatkan suratnya secara resmi walaupun ditandatanganinya bulan Februari. Ya, bagi kami Partai Demokrat, pilihan untuk seseorang bergabung ke partai tertentu itu adalah pribadi ya, kemauannya sendiri. Namun yang kita sayangkan karena proses beliau masuk menjadi kader Partai Demokrat ini ya, katakanlah pada saat tahun 2018 saya yang menghantarkan. Nah, kita tahu Pak Iskandar akan berpasangan dengan beliau pada saat itu, dan Partai Demokrat di Oki adalah partai yang meraih kursi sebanyak 7 kursi sebagai pimpinan DPR. Ya, tentunya kami memberikan syarat pada Pak Iskandar untuk wakilnya agar menjadi kader dan diusung pada saat Pilkada 2018 tersebut menjadi kader yang diusung oleh Partai Demokrat sebagai wakil bupati. Dan alhamdulillah mendapat respon dari Pak Iskandar, dan yang bersangkutan juga menerima. Akhirnya saya yang menghantarkan beliau langsung ke Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, dan secara langsung disematkan baju kebesaran Demokrat oleh Bang Hinca Panjaitan pada saat itu sebagai Sekjen Partai Demokrat, sekaligus memberikan kartu tanda anggotanya. Bisa diceritakan komunikasi selama ini dengan Pak Jafar Shodiq terhadap DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan ini gimana, Pak? Terkait hal tersebut ya, tentunya setelah beliau menjadi bagian keluarga besar Partai Demokrat, ya bertambah semangat kader di Oki untuk bagaimana memperjuangkan pasangan incumbent bersama Pak Shodiq memenangkan pilkada tersebut, dan alhamdulillah ya terbukti kedua-duanya terpilih. Namun perlu disayangkan, memang saya yang pertama menghantarkan beliau sebagai kader Demokrat. Nah, baru hari ini ya, mendapatkan informasi beliau mengundurkan diri. Selama lebih kurang 3 tahun tidak pernah ketemu, tidak pernah berkomunikasi. Ya mungkin karena kesibukan masing-masing, kami juga Partai Demokrat tidak pernah mengganggu ya, posisi beliau, bahkan kita menjaga dan tidak menyangka saja kalau beliau mengundurkan diri. Kak, ke depan Kak mungkin ada jadi pesan khusus Kak untuk kader kita Kak, apalagi yang baru-baru masuk kayak gitu Kak, mungkin ini Kak. Iya, ini kan bagian dari juga pengalaman ya, bahwa tidak serta-merta pada saat kepentingan untuk pengusungan kita menerima dan menjadikan seseorang menjadi kader partai dengan harapan seperti 2018, pemilu 2019 dari 7 kursi malah turun. Nah, artinya memang dari yang bersangkutan saya lihat juga mungkin setengah hati dalam menjadi kader. Ya, harapan kita sebagai wakil bupati, beliau pada saat momen
pemilu 2019 ya menunjukkanlah kontribusinya untuk keberhasilan Partai Demokrat, minimal Partai Demokrat bertahan. Namun disayangkan sepertinya tidak ada sama sekali peran itu. Itu yang mungkin yang secara feeling politik saya tidak nutup kemungkinan mungkin persiapan untuk ke arah sana, sah-sah saja. Tapi bagi kami Partai Demokrat mungkin beliau sudah membaca bahwa anak kandung yang memang kita anggap sebagai anak kandung Partai Demokrat yang banyak yang memang punya figur yang dapat dicalonkan, ya ditonjolkan pada 2024 nanti Pilkada Oki. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.